dengan upaya dan tekad pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, diantaranya membuka daerah yang kosong dan sekaligus menempatkan sebagian masyarakatnya di daerah tersebut melalui satu program, yaitu program transmigrasi. Sebagai contoh, di daerah Topoyo dan sekitarnya menjadi salah satu daerah transmigrasi. Dengan dibukanya daerah transmigrasi di wilayah Topoyo dan sekitarnya, maka pada tahun 1992 Bapak Jani atau biasa dipanggil Bapak Tolika dan saudaranya, yaitu Bapak Inu Sarang atau biasa dipanggil Bapak Toros, mendaftarkan diri sebagai calon peserta transmigrasi dan mereka berdua dinyatakan diterima, kemudian ditempatkan di daerah transmigrasi Topoyo 3 yang sekarang disebut Desa Paredi. Mereka berdua inilah, Bapak Jani dan Bapak Inu Sarang, selalu perintis pertama masuknya gereja di Topoyo 3 sesuai dengan arti gereja yang sesungguhnya, yaitu gereja adalah orangnya, bukan gedungnya dan bukan pula menaranya. Berselang 6 bulan kemudian, Bapak Tahang, Bapak Pede, Bapak Habir bersama keluarga mereka datang di Topoyo 3, di mana pada saat itu mereka belum memiliki rumah dan lahan sendiri. Namun dalam kurun waktu yang tidak lama, Bapak Tahang dan keluarga dapat membeli rumah termasuk lahannya dengan istilah ganti rugi. Jadi Bapak Tahang, Bapak Pede dan Bapak Habir beserta keluarga mereka merupakan perintis kedua. Dan pada masa itulah persekutuan ibadah yang pertama kali mulai dilakukan di Topoyo 3 ini, di mana ibadah minggu masih dilaksanakan di rumah. Jumlah jiwa yang ada saat itu kurang lebih 10 jiwa termasuk anak-anak. Lalu pada tahun 1993, Bapak Jani dan Bapak Inu Sarang beserta keluarganya baru dapat didatangkan ke Topoyo 3 setelah urusan perpindahan mereka dapat diselesaikan. Sehingga dengan kehadiran mereka, maka bertambah pula jumlah jiwa dalam melakukan persekutuan ibadah. Pada waktu itu, ibadah masih tetap dilakukan di rumah di Topoyo 3, meskipun sudah ada gereja induk, tetapi jarak gereja induk sangat jauh, yakni berada di Tubadak 1, dan karena jauhnya jarak gereja induk, maka mereka memohon kepada Bapak Pendeta dan Ketua BPK agar di Topoyo 3 diberikan atau dijadikan satu jemaat, walaupun hanya didukung oleh kurang lebih 20 jiwa termasuk anak-anak. Dan atas kebijakan BPK, yaitu Badan Pekerja Klasis dan Pendeta, permohonan mereka untuk dijadikan satu jemaat diterima dengan nama Jemaat Topoyo 3 yang diresmikan pada tanggal 12 April 1994 oleh Bapak Pendeta Senti Rabai. Ibadah atau kebaktian hari Minggu masih tetap dilaksanakan di rumah. Demikian